senang. Di sini saya akan praktekkan mengenai gerak, yang mana gerak itu ada gerak GLB atau gerak lurus beraturan, lalu ada GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Ya, sebelum kita mempraktekkan mengenai GLB dan GLBB, saya akan mendeskripsikan sekilas mengenai gerak. Gerak lurus berubah beraturan yaitu gerak yang lintasannya berupa pada garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap atau beraturan, serta mempunyai percepatannya yang tetap. Pada praktikum ini kita akan mencoba praktekkan. Di sini ada beberapa sederhana yang saya buat. Di sini ada beberapa beban. Ini ada beban kolam 100 gram, lalu ini ada juga beratnya itu 100 gram juga untuk tiap-tiap beratnya. Lalu ada beberapa beban yang berbeda-beda. Nah, untuk titik ini, di mana ini ada titik A, titik B, lalu ada beberapa tanda-tanda untuk jarak, yang mana titik A itu untuk awal dari kapal, lalu titik B itu untuk perbandingan perpindahannya, dan ini ada beberapa jarak atau meteran. Ini misalnya ini dari jarak 22, 20, 18, 16, lalu sampai 14. Nah, agar kapalnya itu dapat bergerak sesuai dengan yang diharapkan, maka ini kita kasih beban tambahan. Nah, yang mana nanti akan mulai berpindah atau berubah. Untuk perubahan jarak misalkan dari A dan B itu tetap, hanya saja yang berubah itu di C, yang mana ini ada beberapa ukuran yang berbeda-beda, ada perbedaan beberapa senti. Semakin dekat dengan B, maka akan semakin memerlukan waktu yang sedikit. Nah, apabila jauh maka akan semakin memerlukan waktu yang banyak. Nah, untuk mengukurnya itu kita akan mencoba menggunakan stopwatch dari handphone, dan ini bebannya itu akan kita lepaskan nanti. Otomatis ini akan turun karena kita berikan beban lebih. Nah, ini kita coba di jarak 25. Nah, untuk lurusnya sekitar segini. Nah, kita coba lepaskan 1, 2, 3. Untuk waktunya yang diperlukan sekitar 7,8 milisecond. Apabila kita akan kurangi lagi untuk waktu untuk jaraknya itu, maka akan semakin membutuhkan waktu yang sedikit. Misalkan ini kita lepaskan dari titik awal. Lalu kita akan mencoba menurunkan lagi beban yang kedua, yang mana jaraknya itu akan kita sedikit lebih pendek dari sebelumnya. Otomatis waktu yang dibutuhkan juga akan sedikit. Nah, kita fokusnya dari sini, dari titik awal, dari A. Nah, ini jaraknya di 18. Nah, kita akan coba turunkan 1, 2, 3. Kemudian kita akan melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan, yang mana di sini nanti kita akan mencoba menandai ada titik A, titik B, dan titik C. Yang mana misalkan dari titik A ke titik B itu sekitar 30 cm, maka kita akan menghitung kecepatan dari titik A ke titik B, di mana nanti akan kita coba kembali pada gerakan berikutnya. Yang pertama kita akan membuktikan dulu untuk percobaan dari A ke B-nya dulu. Nah, misalkan kita akan mencoba mencari dari titik A ke titik B, yang mana ini jaraknya itu 30 cm. Nah, memerlukan waktunya itu berapa? Nah, kita akan buktikan. 1, 2, 3. Titik A ke titik B ini sepanjang jarak 30 cm membutuhkan waktu sekitar 0,6 detik. Lalu kita akan mencoba mempraktekkan dari titik B ke titik C ini, yang kalau ini 30, ini 25. Kita akan mencoba dengan jarak yang semakin dekat. Apakah waktunya itu akan semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, ini di 25. Kita coba 1, 2, 3. Jadi jarak untuk yang jaraknya itu semakin sedikit, maka memerlukan waktu yang lebih cepat juga daripada jarak yang lebih panjang. Lalu kita akan mencoba menarik beban lagi dari titik A ke titik B, yang mana titik B itu kita lebih 5 cm, yang mana ini jaraknya jadi 35 cm.
apakah memerlukan waktu yang lebih singkat atau lebih lama? Nah, bisa kita coba 1, 2, 3. Untuk jaraknya yang lebih panjang, maka akan memerlukan waktu yang lebih lama daripada jaraknya yang lebih pendek. Nah, untuk itu kita coba lagi dari titik B ke titik C-nya itu 20 cm. Nah, apakah memerlukan waktu yang lebih singkat atau lebih lama? Nah, kita coba 1, 2, 3. Kecepatannya itu untuk jarak di 20 cm ini memerlukan waktu sekitar 0,4. Berarti membuktikan kalau jarak itu mempengaruhi suatu kecepatan benda.